Bagi sedulur beriman yang merasa dirinya imam, kalau memang ada nanti besok itu bulan Syawal, itu kalau saling minta maafnya, saya nyoba ngajarin, yuk imamnya yang minta maaf kepada makmumnya. Jadi istri, anak itu dijajarin, imamnya yang minta maaf satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Seluruh beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ya Bali, kemudian ada juga di Malaysia, ada juga di Thailand, di Hong Kong, bahkan ada yang di Inggris, di Amerika. Arab Saudi juga. Arab Saudi juga ada. Mudah-mudahan Gresik belum. Gresik. Itu bagian dari Amerika. Mudah-mudahan semua selalu sehat. Amin. Ya, dan mudah-mudahan puasa kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini dikuatkan hingga full 1 bulan kita bisa melaksanakan, insyaallah. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, dan tak lupa kita ditemani oleh guru kita tercinta yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau adalah Ustaz Danu. Kita sapa dulu, Sedulur. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya udah mulai bagi-bagi THR kan. Amin. Insyaallah. THR itu kan tidak berbentuk materi, doa adalah THR. Mobil. Alhamdulillah ya. Kemudian ada Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasanya dia ngeduluin saya, sekarang kalah dia. Masih mikirin THR. Masih puasa ya. Lemes. Sehat juga ya, alhamdulillah ya. Di sebelahnya ada Pak Hang. Assalamualaikum Pak Hang. Waalaikumsalam. Nah, ini kayaknya baru kali ini saya bisa sepanggung sama Gus. Support tadi. Doa. Sama bagi-bagi. Service baik. Alhamdulillah ya bisa bertemu ya Pak Hang ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan di sebelah kanan kita, paling kanan ada Mas Eko. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas Eko ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bajunya bagus, biru. Kayaknya ini bukan baju untuk lebaran kan? Persiapan. Alhamdulillah ya. Oke, makasih Mas Eko. Kemudian ada lagi satu yang sebelah paling kiri Ustaz. Nah, ini yang sudah tidak asing lagi buat kita ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia mendahului itu. Ini tandanya sudah dapat THR. Jadi tenaganya muncul, Pak. Oke. Insya Allah di Ramadan ini semuanya bahagia, karena ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu karena banyak keberkahan, kebaikan. Amin. Insya Allah ya. Kata Rasulullah, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 700 kali. Kan begitu? Banyak Ya, banget itu. subhanallah. Makanya berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Begitu. Kira-kira ada pertanyaan, Pak Ustaz? Sebenarnya maunya nanya gini Pak Ustadz, ini kan dinamakan Idul Fitri, itu kita kembali ke dalam fitrah suci gitu ya. Kesucian. Yang dimaksud itu sebenarnya seperti apa sebenarnya suci yang dimaksud itu Pak Ustadz? Iya, sebenarnya suci yang dimaksud Allah sama suci yang dimaksud kita bisa aja belum tentu sama, tapi artinya hampir mirip lah, ya hampir mirip. Jadi intinya seperti ini, saya mau pergi ke Surabaya, dua ini sama-sama pergi. Yang satu mau pergi, yang satu mau pergi ke Surabaya. Nggak taunya yang mau pergi ini hanya cuma pergi maunya dari Jakarta ya ke Karawang. Kan sama-sama perginya, cuma jaraknya ini beda. Karena yang dimaksud suci antara beda kita dengan beda Allah ini, persoalannya hanya muatannya sebenarnya. Muatan kesucian itu seperti itu. Maksudnya kalau saya menerjemahkan gini, memang itu suci, tapi dalam bentuk saat ini. Baik. Dalam bentuk bulan Ramadan ini.
Kalau mamanya kemarin-kemarin, pada saat dia bulan Ramadan, bulan penuh buka, bulan penuh ampunan, dia mohon ampun nggak di situ? Kan seperti itu. Kalau memang beliau itu pada mohon ampun, ya bisa aja ampunannya diterima oleh Allah Ta'ala. Memang betul. Tetapi cara Allah menerima ampunan hambanya itu tidak seperti orang lain melihat orang lain. Kalau orang lain melihat orang lain itu kan mamanya ada pencuri, udah saya udah tobat, percaya mamanya. Itu perlu kan pembuktian, perlu pembuktian ya. seperti itu. Nah, kalau Allah itu tidak perlu pembuktian seperti kita manusia, tapi cukup perangkatnya Allah, yaitu para malaikat, atid, raqib atau hafazah itu menjadi alat nanti akan laporan kepada Allah Ta'ala bahwa orang saat ini yang bernama Fulan ini, dia itu tobat, beneran tobat apa enggak. Nah, istilahnya malaikat atid, malaikat raqib itu bisa aja memang di situ diskusi dengan malaikat hafazah, dan ada malaikat-malaikat yang lain itu diskusi bahwa orang ini biasanya kalau dia itu tobat itu hanya di mulut, karena dia belum pernah merasakan yang namanya tidak enak, sehingga pada saat dia itu tobat tapi dia masih merasa enak, dia pasti nanti akan mengulang hal yang dulu-dulu lagi. Jadi bisa aja suci menurut orang, tapi belum tentu menurut Allah itu suci juga. Seperti itu maksud saya. Jadi kalau memang mau suci di hadapan Allah Ta'ala beneran, mulai hari ini belajar menjadi orang baik. Amin. Ya, belajar dari mulai apa? Jangan nyuri, jangan main-main efisiensi umpamanya. Ya, jangan umpamanya berbicara yang tidak baik dalam sehari-hari atau dalam YouTube kayak atau bagaimana. Harus belajar beneran. Jangan kalau kita sudah sholat merasa sholat kita itu pasti diterima. Nggak ada yang pasti bagi manusia. Yang pasti itu milik Allah. Sholat tetap kerjakan, berbuat baik terus kerjakan juga. Sehingga itu menjadi catatan di hadapan Allah Ta'ala bahwa ini hambaku ini yang bernama si Fulan ini, dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah bayar zakat, fitrah atau mal, kemudian dia juga sudah haji, tapi dia benar-benar belajar untuk menjadi orang baik. Itu menjadi catatan khusus. Jadi sholatnya dinilai benar-benar baik, semua dinilai benar-benar baik, termasuk akhlaknya. Akhlak itu dinilai juga lagi. Bagaimana mulutnya, bagaimana telinganya, dia mendengar nasihat mau atau tidak, dia mendengar fitnahan orang itu marah apa tidak. Kan seperti itu. Bagaimana dia itu melakukan pekerjaan sehari-hari, dia nyikut kanan kiri apa tidak. Kan seperti itu. Semua dinilai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dia menjadi imam, dia bisa membimbing istrinya apa tidak, dia bisa membimbing anak-anaknya apa tidak. Itu kan sebagai, kalau dia menjadi sopir motor, dia kalau diselip marah apa enggak, kan seperti itu. Nah, ini tetap dinilai oleh Allah Ta'ala rapi. Nah, suci menurut Allah belum tentu suci menurut kita, sama. Jadi makanya kalau kita ingin dinilai oleh Allah Ta'ala suci, ayo berbuat baik mulai saat ini. Di luar sholat yang harus kita kerjakan, kekhusukan yang harus kita lalui, harus kita kerjakan seperti ini. Baca Quran, belajar. Terawih umpamanya saat ini terawih banyak yang ngebut, biarin. Kita hanya memberikan nasihat, mau jangan ngebut, bacaan Quran itu dibaca dengan bacaan tartil. Kalau dia nggak mau ya sudah, biarin dia memilih jalannya. Ini ada jembatan kecil rusak, ini ada jembatan gede bagus, dia pilih jembatan kecil rusak ya biarin aja. Kan seperti itu. Sudah tahu, apalagi dia seorang imam, tahulah pasti dia sering baca Quran. Masa nggak paham sih yang diinginkan oleh Allah, yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Nah, suci ini tidak seanggapan kalau dia sudah puasa terus suci. Iya, suci di hadapan manusia, ya bulan ini nggak ngapa-ngapain, dipaksa puasa kan gitu. Iya. Tetapi kalau saya boleh tanya nih terhadap siapapun, termasuk sedulur beriman nih, pada saat puasa matanya ikut suci enggak? Loh, kok mata gimana? Mau belanja enggak dengan over? Nah, itu aja dulu pertanyaan saya. Konsumtif ya. Mau konsumtif enggak kalau lihat makanan, takjil dan sebagainya? Mau diborong enggak? Kecuali borong memang mau dikasih saudaranya yang miskin. Nah, itu boleh. Untuk diri sendiri mau apa?
sahur kayak apa, buka kayak apa, kan seperti itu. Kalau dia memang orangnya punya kendaraan, punya mobil bagus, mewah, rumah mewah, sahurnya apa? Kalau sahurnya dia itu daging normal. Kalau sahurnya dia itu dia mewah, dia punya ini sahurnya cuma tahu pok. Cuma asinan, Tahu campur. tahu campur yang isinya tahu berapa iris, kemudian lentok sama sayur sama mie dikit sama itu. Mampu enggak seperti itu? Itu dinilai oleh Allah Ta'ala. Ada makanan ada, tapi yang dia makan hanya cukup segitu untuk perutnya. Dan niatkan lillahi Ta'ala. Sedetil, sespesifik itu Pak Ustadz ya? Kan katanya ingin dianggap suci. Gimana sih? Kalau ingin dianggap suci, ya sekalian turun beneran. Kalau memang ini benar-benar suci di hadapan Allah Ta'ala, ya harus serius dibikin. Harus serius. Bagaimana kita itu lebih, harta itu dilebihkan sama Allah Ta'ala, tapi kita makan tetap biasa aja. Biasa. Bukan karena biar kelihatan melarat. Enggak, memang itu makanan yang harus kita makan. Enggak aneh-aneh. Jangan berlebihan. Enggak usah berlebihan, biasa saja. Ya, seperti itu harus semuanya didetail. Enggak bisa suci kalau udah Ramadan suci, apanya suci? Ternyata susah menggapai fitri yang dimaksud. Lah iya, emang menggapai yang namanya fitrah kita sebagai manusia yang seperti orang yang dilahirkan kembali itu emang bisa. Lah kan saya tanya, emang bisa? Lah wong dalam di bulan Ramadan masih aja jengkel. Masih punya keinginan, wah saya belum, wah harusnya yang ngisi ceramah saya itulah. Itu makanya yang mau suci. Kan begitu, enggak bisa. Itu hanya textbook aja. Walaupun sebenarnya itu keinginan Allah itu seperti itu. Iya, manusianya yang nggak mampu. Tapi dia hanya ingin dikatakan suci. Ya gimana ya? Monggo silahkan milih yang mana. Nah, kalau ingin memang betul-betul suci di hadapan Allah, buktikan. Lahir batin itu buktikan dengan istri, ngasih tahu, ngasih nasihat yang baik. Istri keluar jalur, dijewer telinganya, taruh lagi. Sama anak juga ngasih yang baik, anak keluar jalur, dijewer, taruh lagi. Lah kan dia sudah punya suami, ya suaminya diem, ya bapaknya yang jewer. Itu seperti itu. Anak kalau mamanya pulangnya pagi, ya dijewer, taruh. Kan gitu. Nah, di sini banyak sekali. Belum nanti yang lain-lain. Nah, tadi takjil itu udah pusing mikir takjil, maunya diborong semua dan ditaruh di meja makan. Lah buat apa? Akhirnya nggak bisa sholat. Iya, akhirnya nggak kepenuhan pasti. Wong kemarin itu hanya cuma makan takjil dikit aja udah wudhu itu bungkuk itu penuh rasanya ini. Nah iya. Berat ya. Itu baru sedikit. Itu baru sedikit, apalagi yang maunya banyak. Kolak, teh manis, kopi, susu, belum lagi nasi mandi. Itu sudah banyak yang harus dijaga, itu bukan hanya matanya Ustaz ya. Iya beneran. Makanya ada yang nawarin nih, mau Pinang Bistro, nah, atau pagi sore. No. Ada yang lain nggak mau kalah, nasi uduk, Haji Fanani, no. Nanti kalau bunda itu malah mikirnya ada nasinya nggak? Oke, seperti itu. Jadi untuk menuju suci boleh, ya, boleh. Tapi kalau mamanya mau suci beneran, saya nggak bisa jawab. Harus perlu pembuktian. Perlu pembuktian. Nggak cuma di hadapan manusia. Kalau manusia masih bisa tertipu lah ya. Tapi di hadapan Allah inilah yang tidak bisa. Ya sulit ya. Bukan tidak bisa ya, sulit sekali, sangat sulit. Insya Allah bisa, cuma sulitnya itu berarti ya. Mudah-mudahan bisa. Amin. Oke, udah diizinkan bisa oleh Allah Ta'ala ya. Amin. Nah, kalau Pak Hang ini gimana nih? Pak Hang persiapan Lebaran ini apa ini? Oh, iya itulah. Kira-kira apa nih Pak Hang? Nih, persiapan Lebaran. Kemudian setelah Lebaran tuh mau ngapain itu habis puasa sebulan? Ini kok Pak Hang sih yang ditanya, Pak Hang mau nanya Pak Ustaz? Iya, nanti Pak Hang aja cerita. Kita kan baru menggali dulu. Gimana Pak Hang? Saya tadi berharapnya THR. Pensiunan juga rupanya.
Aduh. Kalau Pak Hang itu kan atasannya Pak Hang itu malah menteri. Jadi kan pusing kalau udah begini. Minta THR kemana? Menterinya baru disorot. Aduh. Ya, sesuai aturan. Nah, jadi apa yang akan ditanyakan sama Pak Hang nih, mumpung kita kumpul nih Pak Hang? Ya, nyambung yang saya tanyakan Pak Huri tadi. Manusia, saya juga banyak lupa nih, Pak Ustadz. Kalau kita banyak melakukan, rasanya Anda melakukan perbuatan baik, tapi lupa nggak diniatkan lillahi ta'ala. Nah ini, tadi kan kita ingin berusaha menjadi orang bisa menunaikan ibadah puasanya benar, suci dalam tanda petik. Tentunya kalau bisa perbuatan baik yang lupa kita niatkan lillahi ta'ala, itu bagaimana Ustaz? Iya, sebenarnya kalau tanda Allah itu sebenarnya sudah banyak kita ketahui. Contoh mamanya salah satunya ayat itu wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya. Itu bahwa kita disuruh bersegera untuk memohon ampunan kepada Allah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang disuruh kita itu bertobat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Banyak sekali lah ya ayat-ayat seperti itu, dan bertobatlah hai kamu sekalian kepada Tuhanmu, pada Allah, orang-orang beriman. Nah itu salah satu bahwa Allah itu menceritakan orang beriman itu tetap masih ada dosa. Itu ciri Allah itu seperti itu. Bertobatlah kamu sekalian hai orang-orang yang beriman. Itu berarti orang beriman itu tetap ada dosa di mata Allah Ta'ala. Bukan beriman terus aman, oh tidak bisa. Tidak boleh termasuk kita itu, kita harus evaluasi, muhasabah terus menerus. Nah kalau Allah itu sudah menyuruh bertobat, mohon ampun, tobat ini kan dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita sekarang, kemarin, minggu kemarin, bulan kemana, atau tahun kemarin boleh, kan gitu ya. Kalau Allah sudah mengisyaratkan dosa aja masih boleh dimohonkan ampunan, apalagi suatu pekerjaan yang baik, yang dulu lupa bismillahnya kemana nggak tahu, ya dalam bekerja ya bagaimana. Nah disitulah taubatnya ada, kemudian dimohonkan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jika selama ini aku sejak akhir balikku hingga saat ini aku banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang aku kerjakan dan juga ibadah-ibadah yang aku kerjakan, aku mohonkan kepadamu, aku niatkan semua semua pekerjaan-pekerjaan baik yang aku kerjakan dan ibadah-ibadah yang aku kerjakan kepadamu, aku niatkan lillahi ta'ala. Amin. Amin. Dan itu terus dilakukan terus-menerus setiap saat. Karena memang itu yang dimohonkan dari perbuatan pekerjaan-pekerjaan baik yang lupa dulu tanpa bismillah, lupa lah istilahnya. Nah itu harus kita mohonkan agar diterima oleh Allah Ta'ala. Dan Allah menerima itu nggak bisa secara langsung. Benar nggak ini orang ini memohon pekerjaan dulu itu dimohonkan niatnya lillahi ta'ala. Nah Allah melihatnya memang nggak dulu, bisa aja lihatnya beberapa bulan, tahun belakangan ini. Dilihat kalau tahu, bener loh, dia sudah mulai merajut semua perbuatan baiknya dia lakukan dengan bismillah, dengan hati yang tulus bismillah, dengan hati yang tulus bismillah. Nah baru Allah itu melihat yang dulu. Jadi tetap harus ada pembuktian ceritanya daripada malaikat-malaikat Allah yang ada di sekitar kita. Jadi kalau umpamanya dia belum pernah sholat, doanya ya Allah aku mohon semua perbuatan baik aku lakukan dan ibadah aku lakukan sejak akhir balik sampai saat ini aku lakukan dan aku niatkan lillahi ta'ala ya Allah, gitu. Nangis loh ya. Tapi kalau dilihat malaikatnya bilang enggak pernah. Sekarang enggak, dia juga enggak bismillah, enggak ini kan. Oh ya, dia dilihat. Jadi doanya diterima oleh Allah Ta'ala, tapi belum dikabulkan. Menunggu pembuktian. Menunggu pembuktian. Jadi harus diikuti dengan perubahan ya. Diikuti harus dengan perubahan semuanya. Namanya kayak taubatan nasuha. Kan bukan hanya cuma taubat. Ya, betul. Harus bukan diikuti. ucapan, tapi Ya, perilaku. harus Ya. diikuti dengan perilaku. Ya mirip seperti itu. Insya Allah seperti itu. Ustaz, kalau misalnya begini, dulu saya melakukan kebaikan, tapi niatnya karena ingin dunia. Contoh, ya saya memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi ada niatan supaya saya suara dia buat saya misalnya. Nah, sekarang saya minta ya Allah, dulu saya
memberi sesuatu kepada orang, tapi niatnya karena dia supaya mencoblos suara saya, ya Allah sekarang saya niatkan lillahi ta'ala. Itu gimana tuh? Apakah tobat atau mengalihkan niat? Kalau pekerjaan itu awalnya hanya melakukan pekerjaan baik, tidak ada unsur yang lain, hanya pekerjaan baik, ikhtiar baik, itu boleh ditarik seperti itu. Mohon niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau ada suatu pekerjaan yang niatnya memang sudah tidak baik, mau diniatkan baik, ini tobat dulu nih. Jadi rugi ya, harus ada. Iya, harus tobat dulu karena memang niatnya aja salah sudah. Siap. Iya kan? Iya, seperti jual beli itu nggak bisa nggak bisa seperti yang tadi melakukan pekerjaan biasa, Ustaz. Jadi kayak mamanya, kenapa doa itu harus hati-hati? Iya, karena kita juga tahu dalam surat Al-Isra ayat 18 ada ceritakan seseorang yang meminta dunia nanti di akhiratnya dimasukkan ke dalam neraka. Berarti kita itu sebenarnya berdoa, kalau berdoa kita untuk dunia itu tidak boleh oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya bisa saja diberikan oleh Allah Ta'ala, tapi itu hanya istidraj. Nah, kalau istidraj ya repot, padahal orang-orang zaman sekarang nggak ngerti, orang muslim nggak ngerti istidraj. Itu bukan, itu untuk orang-orang kafir aja. Dia nggak ngerti bahwa istidraj itu ya sama seperti itu. Seorang yang meminta dunianya akan diberi oleh Allah Ta'ala sebagian, bagi yang dikehendaki dan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tapi nanti pada saat di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jelas ayatnya. Berarti harus tobat dulu ya? Iya, dia harus tobat dulu. Makanya doa-doa kita yang seperti itu minta dunia, tobatlah dulu pada Allah Ta'ala. Yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala atau dilihat itu sebenarnya doa-doa yang khusus akhirat sebenarnya. Mohon imannya dikuatkan, mohon Islamnya dikuatkan, mohon ihsannya dikuatkan, seperti itu. Nah, itu yang memang dijadikan sorotan oleh Allah Ta'ala yang dilihat. Kalau dunia enggak terlalu dilihat, karena memang orang dihidupkan di dunia ini sebenarnya untuk akhirat. Jadi bukan orang dihidupkan di dunia untuk ngurusin dunianya sendiri. Enggak, kalau itu kriteria Allah, enggak. Tapi kriteria manusia, nah aku di dunia hidup ya untuk saya sendiri, ini manusianya. Sama seperti tadi, suci menurut manusia sama suci menurut Allah bisa beda. Soleh menurut manusia sama soleh menurut Allah bisa beda. Iya, ya kan? Mataul ghurur ya. Jadi dunia itu adalah tempat bermain-main saja. Ya, tetapi juga menentukan ya. Tapi menentukan. Kalau permainan dia adalah permainan akhirat. Kan beda. Permainan akhirat apa? Kalau doa mohon ampunan, doa bersyukur, doa hanya dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, cukup menurut saya, itu sudah sangat cukup. Kalau doa mohon ini itu dunianya. Ya Allah, pengen aku agar rezekinya sukses, rezekinya banyak, pekerjaanku sukses. Ini kan dunia. Kalau dilihat dari surat Al-Isra tadi, nggak ketemu. Malah masuk neraka. Pulangnya adalah nar. Iya. Nah, itu kan harus kita takuti sebenarnya. Bukan kita nakut-nakuti, enggak. Makanya banyak para nabi itu kalau berdoa, memang kalau nggak tobat, bersyukur ya untuk akhirat sudah. Betul. Ya. Tobat, bersyukur untuk akhirat. Kalaupun umpamanya tidak, ya ragu-ragu apakah saya masih bisa punya anak, nah itu ragu. Tapi dituntun oleh Allah Ta'ala ya. Bang Jai masih kira-kira masih akan punya anak. Kalau orang laki mah bisa aja. Tahu banget ya. Ini buntutnya belum selesai nih, lanjut. Lanjut. Oke, sekarang Pak Eko, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan ke Ustadz yang bisa jadi mewakili pertanyaan para sedulur beriman gitu. Salah satu saat Ya. nyambung yang tadi Pak Hang tanyakan. Ketika kita sudah berusaha untuk memohon ampun, kemudian continue, kita mohon juga, kita tarik yang sudah perbuatan baik tadi. Kalau itu sudah kita lakukan, kemudian bisa nggak Ustadz kita tahu bahwa itu diterima atau tidak diterima? Jangan-jangan jadi istidraj baru gitu Ustadz. Kalau saya nggak perlu tanya kan diterima atau tidak diterima, jalanin aja.
Kalau saya loh ya, saya nggak akan berani, itu akan diterima nggak berani. Karena diterima bisa aja itu istijrot. Makanya nggak usah berpikir diterima atau tidak diterima. Berdoa aja mohon mudah-mudahan diterima. Tapi nggak usah punya pikiran diterima. Yang penting kita kerjakan aja. Sama seperti seseorang kalau bekerja, jangan tanya masalah gaji saya berapa, kerja aja terus. Kalau bekerja kepada orang itu bisa menilai orang ini kerjanya bagus, dinilai pasti gajinya baik. Itu sama orang, apalagi sama Allah. Anggap aja kita itu di dunia itu betul-betul berbakti pada Allah Ta'ala, kan Allah tahu. Yang maha memberi rezeki itu Allah, jadi nggak usah kita sanksi. Nggak usah kita sanksi, kerjakan aja apa perintah Allah Ta'ala. Kita disuruh berdoa sudah jelas. Berdoa jangan dunia, jangan minta dunia, mintalah akhirat. Minta akhirat, kita kan butuh makan juga, cuma harus pandai bagaimana kita itu minta akhirat tapi dunianya dipenuhi. Banyak cerita sebenarnya, nggak cuma hanya berdoa. Apa yang kita kerjakan, yang kita kerjakan harus akhirat. Wa fis sama'i rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Bagaimana cara rezeki itu didapat di dunia ini kita? Allah sudah menceritakan, innahum kanu qabla dzalika musinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Ya berbuat kebaikan aja niatnya lillahi ta'ala. Kan seperti itu. Berbuat kebaikan banyak. Di rumah nyenengin istri boleh, tapi jangan kebablasan. Keluar boncengin istri boleh, tapi juga jangan kebablasan. Maksudnya gimana? Bonceng istri? Saya ngantuk. Kok tahu bonceng istri nih? Maksudnya itu ya semampunya. Kalau di rumah itu diantar gitu. Di rumah itu nyenengin istri selama istri itu benar, baik, senengkanlah boleh, tapi tidak keluar batas. Kalau istri keluar batas, jewer telinganya. Maksudnya dinasihatin jangan seperti itu. Di luar boleh nganter istri, boleh. Maksudnya jangan di luar batas. Gimana keluar batas? Lah wong kerja kok nganter istri sampai siang loh. Ya kan dimarahin sama pimpinannya. Betul. Kan seperti itu. Bukan tidak boleh mengantar istri. Jadi telat gak kantor. Kalau itu paham, dipukul sepur. Boleh seperti itu. Maksudnya itu loh. Jadi tetap ada batas. Boleh mau nyenengin istri itu boleh, tetapi ada batasannya. Yang jelas hati-hati. Seperti itu insya Allah ya. Ustaz, ada satu hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka diharamkan tubuhnya dijilat api neraka. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz dengan hadis ini nih? Lah kalau bulan Ramadan itu hanya cuma seneng hatinya aja lah, itu namanya menipu Allah namanya. Senang di bulan Ramadan itu, senangnya itu adalah satu, tertibnya. Tertibnya diri kita tidak melakukan kesalahan. Senangnya bulan Ramadan, tertibnya manusia, karena semuanya melakukan, tidak belajar, tidak berbuat salah. Paham ya? Sebenarnya bukan senangnya datangnya bulan Ramadan, bukan itu menurut saya, tetapi adalah senangnya melakukan aktivitas seperti ada di bulan Ramadan. Baru itu api neraka nggak akan menjilat. Jadi bukan hanya bulan Ramadan saja kalau begitu. Nah, kan udah paham sekarang. Karena konotasinya selama ini kan orang berpikir bahwa kalau suka datang bulan Ramadan, ya udah kita terbebas dari neraka. 11 bulan kemudian, justru di situ sebetulnya pembuktian. Itulah ujiannya malah di situ. Di 11 bulan orang itu. tidak pernah sholat tapi seneng kok, seneng bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, kan gitu. Seneng dia. Lah kan menipu itu namanya. Tapi ada juga datang bulan Ramadan bahagia itu bukan apa, bisa pulang kampung. Ini ngecek saya. Anda sebenarnya bahagia di datangnya bulan Ramadan itu adalah senangnya melakukan perbuatan baik. Kalau di bulan Ramadan itu tertib. Nah, sekarang senangnya berbuat baik tidak cuma di bulan Ramadan, baru itu api neraka nggak akan menjilat. Karena sama seperti dia itu melakukan perbuatan baik di bulan Ramadan. Padahal di bulan lain tetap aja dia kayak di bulan Ramadan. Menjaga eksistensinya dia, dijaga terus menerus, dijaga istri, dijaga anak, dijaga pekerjaannya, tidak ngikut sini, tidak iki begitu, dijaga cara
apa namanya kata-katanya dijaga. Nah itu yang tidak terjilat itu bukan senang karena bulan Ramadan datang loh, itu mau banyak. Orang-orang kafir wah seneng aja ikutan biar dia nanti selamat ikut orang-orang Islam. Lah kan nggak seperti itu. Orang-orang belanja ke tokonya dia seneng ya. Iya, beneran. Iya loh. Kalau di bulan Ramadan itu ya toko itu Alfamart itu yang dulunya jam 10 tutup, itu jam 12 masih buka loh. Nah, itu gimana coba? Bahagia berarti. Padahal yang punya itu mesti bukan, saya nggak tahu ya. Ada mungkin yang franchise kan. Franchise. Iya. Nah, itu kan sebagian aja. Siap. Seperti itu. Jadi hadis tersebut jangan jangan dipersempit artinya ya. Iya. Memang harus seperti itu. Mana ada orang yang suka datangnya bulan Ramadan kemudian dia tidak diterjilat api neraka? Mana? Nggak bisa. Kalau memang dia itu suka datangnya bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan dihadapi dia, bukan. Dia melakukan aktivitas yang baik di hadapan Allah Ta'ala, benar-benar. Tapi tidak hanya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dia melakukan perbuatan baik, tapi di bulan lain tidak, sama aja. Nggak cuma dijilat api neraka, setan aja jilat dia nantinya. Iya, setan ya. Nanti nggak cuma setan kalau sudah ngini. Apa itu? Saya terus dijilat apa lagi nih? Iya, nah inilah yang harus kita ketahui bahwa hadis tersebut harus diterjemahkan. Teman-teman pendakwah harus diterjemahkan lah itu sehingga orang itu tidak letterlek itu kalau bulan Ramadan bahagia Ramadan gitu. Enggak, bukan itu. Yang paling susah kalau datangnya bulan Ramadan itu Haji J nanti. Nah, istrinya belanja mulu kan gitu. Tapi kalau ayat itu benar, nggak ada yang pengen meninggal di bulan Ramadan. Hadis, ya. Kan nggak ada yang pengen meninggal di bulan Ramadan, Ustaz. Iya, kan nggak dijilat, ada pulang kampung. Jadi itu yang harus kita ketahui. Semua itu tidak langsung letterlek seperti itu, harus dimengerti. Baik. Jadi kalau nanti hanya orang seneng aja, pesannya gimana ya? Akhirnya kan menipu Allah katanya ya. Makanya di sini harus diterjemahkan lebih detail bahwa orang yang tidak terjilat api neraka itu orang yang memang benar-benar mengerjakan semua aktivitas hidupnya sama seperti di bulan Ramadan, yaitu mengejar ridho Allah. Kan gitu kuncinya. Sehingga di bulan-bulan lain sama dia kejar ridho Allah. Di mana orang yang lain tuh khilafnya muncul atau menjadi khilaf, kita tetap berusaha untuk tidak. Oke, jadi latihan kebaikan itu adalah selama 1 bulan ini. Tetapi pelaksanaan yang lebih real itu justru yang 11 bulan. Latihan yang sebenarnya itu sejak akhir balik kita Gitu, jelas saja supaya lebih paham. Ada satu lagi bahwa Rasulullah pernah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan sholat, berarti di sini kan sholat malam ya. Tarawih itu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini hadis ini kalau dilihat dari pendapat Ustadz nih, gimana nih cara menyikapinya? Apakah benar atau gimana dalam pelaksanaannya gitu maksudnya? Benar. Cuma yang harus kita sikapi adalah banyak hal. Sholat kita bisa menghapuskan dosa atau tobat kita agar dosa kita dikabulkan. Harus diampuni maksud saya. Itu harus difikirin. Kalau mamanya kita itu menyatukan ayat dengan hadis, ya memang harus benar-benar serius. Makanya kalau dalam sholat malam kemudian dosanya itu diampuni, itu kita harus menyatukan dengan wabil asarihum yastaghfirun. Harus dibarengi dengan itu, bahwa di penghujung malam mereka memohon ampun. Nah, di titik pada saat dia di penghujung malam dilakukanlah qiyamul lail, yaitu tarawih. Ya. Salah satunya ya. Nah, pada saat sholat sunnah tarawih tadi, dia mohon ampun nggak pada Allah Ta'ala. Memang betul dosanya yang lalu diampuni, yang lalu.
kan bukan yang lalu. Iya. Berarti dosa yang kemarin. Yang lalunya mah belum. Lalu-lalunya walau alam. Karena gitu. belum dimintakan ampun. Ya, makanya kalau saya mohon ampunlah setiap hari. Oke. Agar yang lalu itu tetap diampuni. Kan dosa mamanya begini. Mamanya saya itu nyuri mamanya, kan gitu, nyuri kambing sejumlah 100 kali nyuri kambing. Kan saya di penjara, belum tentu penjara saya itu kambing yang saya curi dulu, bisa yang saya curi ketahuan, ini kan begitu ya. Oke. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa pada saat saya di penjara itu ya untuk kambing ini. Jadi kalau kita tobat bisa aja untuk dosa yang baru kemarin atau baru tadi, itu pun belum tentu langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Perlu waktu. Bener nggak ini? Ini tobatnya bener-bener nasuha nggak ini? Gini. Jadi perlu waktu, walaupun waktunya Allah bisa cepat atau walau alam nggak ngerti. Perlu waktu sebenarnya. Makanya di sini adalah istiqomah di dalam memohon ampun. Istiqomah kemudian tidak melakukan lagi, ini kan tetap dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi yang harus kita pahami adalah jangan dengan adanya kalimat tersebut itu terus kita itu bebas dari dosa. Orang yang langsung merasa dirinya bebas dari dosa, besok pasti akan melakukan dosa lagi. Ya. Tapi kalau seseorang dia merasa dirinya itu masih banyak dosa, dia akan selalu memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan dia nggak pernah tahu dosanya diterima oleh Allah atau diampuni, nggak tahu. Yang penting dia itu mencoba memohon ampun terus menerus, dan dia lakukan apa yang harusnya dia tidak perlu lakukan zaman dulu maksudnya. Dia sudah tidak mau lakukan lagi, tapi dia tobat terus menerus. Nah inilah yang nanti masuk ke arah sana. Pada saat ini sudah dilakukan terus-menerus bertahun-tahun, di titik dia itu memohon pada saat dia itu sholat malam di bulan Ramadan, di titik itulah Allah itu bisa memberikan bonus. Ya, aku terima ampunannya. Kan seperti itu. Jadi tidak bisa orang yang dulunya itu mohon maaf nih, berzina sekian, hari itu diampuni. Ada yang loh, kalau Allah siapa tahu, loh kan kamu masih bilang siapa tahu. Masih belum yakin. Masih belum yakin. Enggak boleh kita itu bisa langsung selesai, karena apa? Bisa aja besoknya itu melakukan lagi. Iya. Kenapa? Lah menurut dia itu enak. Menurut dia. Lah kalau dia ingat itu setan kemana, ya dia kan baru puasa hari ini, sholat juga baru genap ya di Ramadan ini. Nah yang itu nggak bisa. Berarti kontinuitas itulah yang harus tetap dilakukan, minta ampun itu. Ya, dan sholat malam pun berarti bukan hanya bulan Ramadan. Iya, seperti latihan itu. lagi. Qiyamul Lail itu ya harusnya runut dulu, sehingga benar-benar serius di titik-titik tertentu baru Allah itu akan diampuni. Ya, seperti itulah. Jadi memang kalimat-kalimat hadis itu memang sepertinya menyenangkan, tetapi harus dijelaskan, dicermati, sehingga orang itu benar-benar dia itu ada giroh atau apa semangat. Untuk melakukan kebaikan terus menerus, sebenarnya gitu, Ustaz. Oke, sekarang Bang Jai mungkin ada pertanyaan. Bang Jai, dari tadi udah ditanya. Dikit lagi ya? Udah. Belum, sedikit lagi. Apa pertanyaannya, Zan? Ustaz lagi. Bang Jai. Ya ada buka ada. Ini titik loh, ini loh. Ustaz, saya kan seorang pensiunan Ustaz nih. Sama. Biasanya itu di bulan Ramadan ini zakat fitrah itu menjelang malam takbiran tuh baru zakat fitrah dibagikan oleh masjid ataupun panitia-panitia. Padahal kan itu dari awal Ramadan juga udah diperbolehkan. Tapi juga ada sebagian seminggu sebelum Idul Fitri itu juga udah ada yang disebarin. Mungkin karena melihat saya pensiunan Ustaz, jadi banyak juga yang ngasih zakat ke saya.
Nah, pertanyaannya adalah saat itu kan memang tidak ada kegiatan apa-apa. Boleh nggak menerima zakat fitrah? Kemudian saya kumpulkan lagi untuk zakat fitrah saya untuk orang lain itu. Jadi sebenarnya itu yang harus kalau yang namanya miskin itu enggak punya kendaraan, Ji. Jadi harus disesuaikan. Kalaupun maunya menerima, bilang saya bukan termasuk yang miskin. Kan kaum du'afa lah ya. Iya, bukan masuk yang itu, harus mau. Nah, rata-rata orang itu nggak begitu. Dia nggak mau jujur dengan Allah, itu nggak mau. Ya, diterima aja. Nanti dari ini berikan. Nah, itu main-main. Bukan, ya harus diterima. Ya, harus diterima. Kayak mamanya Idul Adha, saya dapat bagian daging kambing, kan lucu. Daging korban ya, bukan daging kambing, daging korban. Saya selalu nolak, bukan saya. Seperti itu, bukan. Salah kalau kamu begini. Nah, di situ akan memperlihatkan bahwa panitianya itu gelap mata. Jadi membagikan daging korban itu tidak pada tempatnya. Itu juga salah di hadapan Allah. Walaupun niat beliau itu baik, saya ngerti niatnya baik. Menghormati gitu. Saya ngerti dan jelas. Cuma jangan seperti itu, karena fakir miskin itu banyak. Ya kalau kambing, ya jujur saya itu kalau makan daging kambing jarang jujur gitu. Tapi kadang-kadang orang lain tuh makan daging kambing orang biasa-biasa malah hampir sering dia daripada saya. Saya makan tahu tek, pecel, tahu pong kan makan gitu, asinan kan gitu, gado-gado emang jarang saya makan daging kambing. Seperti Bang Jaya ini sebetulnya tidak terkategorikan berarti ya? Enggak masuk dapat zakat fitrah. Kalau tadi justru saya berpikir kayaknya Bang Jaya ini nagih sama saya. Jangan gitulah. Ini dua ini sama ini. Dengan penjelasan Ustaz nggak jadi. Ternyata tidak termasuk. Karena memang harus ada kejujuran di hadapan Allah, itu harus seperti itu yang paling utama. Nah, inilah salah satunya bagaimana kalau kita itu sholat malam mau diampuni dosanya, dihilangkan dosa yang lalu, tapi masih seperti itu, gimana coba? Gimana coba? Kan nggak ketemu sebenarnya di situ-situ. Padahal kan nggak boleh sebenarnya. Ya, harus tahu. Kalau mereka nggak tahu, taunya pensiun, taunya nggak punya apa-apa. Lah kan sepeda motor masih, beli bensin bisa, nganter istri dicamcet bisa kan? Terima zakat. Lah ini amelnya yang harusnya dinasehatin itu amelnya. Atau mungkin Bang Jaya sendiri termasuk amil karena berhak sepergelapan. Kalau itu iya. Itu malah jadi amelnya. Oke. Ya, insya Allah seperti itu ya. Kalau berani, kalau memang sebenarnya bukan yang berhak menerima zakat, ya harus berani jujur. Itu kuncinya, harus berani jujur. Karena itu pun dinilai oleh Allah. Karena pada saat seseorang amil itu memberikan zakat kepada kita yang sebenarnya kita bukan penerima zakat, Bukan mustahik ya? Nah, bukan mustahik. Jadi Rakib sama Atid menunggu. Loh, itu sebenarnya itulah yang iman kepada malaikat itu, ya itu. Lah kalau tahu lah kan saya enggak ya, kembalikan. Berani jujur. Harus berani, walaupun hanya seberapa sih. Iya. Nah, kalau makan itu bisa rawon, makannya itu rawon, sate kambing, loh Haji itu sate ayam, nasi biryani gimana? Ya janganlah. Intinya harus mau mengakui, karena kalau kita memang mau dianggap suci oleh Allah Ta'ala ya seperti itu. Baik. Ya, termasuk kalau mamanya Idul Adha, mamanya ya harus mau lah, ini bukan. Jadi ya harus mau mengakui, ini enggak, saya bukan fakir miskin, yang berhak kan fakir miskin, kasihlah ke fakir miskin. Kalau memang itu ambil, silahkan ambil, bikin sendiri, kan seperti itu ya. Kalau mau potong sendiri aja. Ya, kalau mau potong sendiri, beli sendiri, potong sendiri. Itu baru angkat jempol saya. Ya. Nanti Seperti kalau itu. ingin beras ya beli aja Bang itu Bang. Jadi nggak usah nungguin dari amil. Intinya harus berani jujur. Berani itu kayak jujur. tagline-nya KPK tuh. Jujur itu hebat. Itu KPK kan untuk yang terdakwa. Nggak usah dilanjut. Baik Ustaz, mungkin ada kesimpulan dari pertemuan kali ini yang ingin disampaikan kepada sedulur semuanya Ustaz?
Ya kalau bisa, ini saya sampaikan sedikit ya, tapi sangat mudah-mudahan sangat manfaat. Jadi bagi sedulur beriman yang merasa dirinya imam, kalau memang ada nanti besok itu bulan Syawal, itu kalau saling minta maafnya, saya nyoba ngajarin, yuk imamnya yang minta maaf kepada makmumnya. Jadi istri, anak itu dijajarin, imamnya yang minta maaf satu-satu dan dengan tulus. Karena dengan itu salah satu yang nanti kita mau dosanya diampuni betul oleh Allah Ta'ala dan dianggap suci oleh Allah Ta'ala, salah satunya itu. Karena apa? Imam itu masih banyak salah, kita itu masih banyak salah dalam memberikan nasihat, memberikan jalan, memberikan macam-macam, menyelesaikan masalah, mencari solusi, itu masih aja kita masih bentrokan dengan pasangan atau dengan anak. Nah, coba belajar seperti itu agar hati kita itu tidak keras, tidak kaku. Ayo kita yang minta maaf sebagai imam, kita yang minta maaf. Jangan imam terus begini aja, istrinya, anaknya, itu ya nggak pernah salah loh gitu. Merasa benar terus, ya itu nggak boleh. Kalau udah merasa benar terus, itu syirik sudah artinya. Karena apa? Yang benar kan hanya Allah. Makanya kalau dia merasa benar, dia merasa Tuhan. Syirik itu sudah nggak boleh seperti itu. Malam. Cukup? Cukup. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim seluruh semuanya. Alhamdulillah nih pertemuan kali ini sangat luar biasa. Daging semua ini sebetulnya. Walaupun kita kesana kemari, tapi intinya bahwa mudah-mudahan pertemuan ini bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang paling baik adalah continue, walaupun misalnya cuma ya sedikit. Kalau sholat malam 2 rakaat cukup kan begitu. Tetapi continue, jangan sampai 20 sekian atau lebih dari itu, tapi cuma sekali dalam seumur hidup. Ya, yang penting adalah kontinuitas. Istighfar kita mungkin cuma 1-2 kali asal, tapi continue-nya itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di episode berikutnya, dan insya Allah tayangan kali ini juga akan ditayangkan di Ustadz dan Official Channel, kemudian di Tung Family Official Channel, dan di Asep Hidayat Official Channel. Kalau yang 3 ini karena belum punya channel, jadi penonton saja. Terima kasih, sampai jumpa. Mohon maaf lahir dan batin. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.